Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati saya pimpinan pondok pesantren dan yang saya sayangi sekalian teman-teman. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Baik, buka halaman 33. Pelajaran 2 menghindari dosa-dosa besar. Belum? Baik, di sini kita akan membaca pelajaran kita mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan minggu kemarin. Itu sampai alat terpuji kan? Alat terkira? Alat terpuji kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menghindari dosa-dosa besar. Itu adapun pembagian menghindari dosa-dosa besar adalah yang pertama membunuh, kemudian LGBT, judi, durhaka kepada orang tua, kemudian memakan harta anak yatim. Kemudian liwat, meminum khamar, mencuri, meninggalkan sholat dan korupsi. Baik, adapun di sini yang dijelaskan dalam pembunuhan adalah yang pertama adalah perilaku membunuh dapat dimengerti sebagai suatu kegiatan menghilangkan nyawa seseorang. Jadi membunuh itu diartikan dosa-dosa besar, yaitu contohnya seperti menghilangkan nyawa orang. Dan kemudian yang kedua, larangan membunuh dalam Islam. Membunuh orang tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama merupakan dosa besar sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan di alasan atas sama Nabi saya bunuh halal dibunuh alasannya. Alasan manusia setelah dibunuh. Betul. Langsung menista agama. Karena mereka juga tidak membunuh. Harus minta halal dibunuh darahnya. Karena menista agama. Apalagi zaman sehari sering terjadi penistaan agama Islam di daerah orang halal dibunuh darahnya. Dan kemudian yang ketiga, hukuman bagi pembunuh. Orang yang membunuh sesama muslim dengan sengaja, maka telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ancaman berupa neraka jahanam. Allah murka kepada pelaku pembunuhan, melaknatnya dan disiapkan baginya ayat yang sangat pedih.
Hal ini sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Yang artinya, dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Kemudian lanjut dengan B, liwat. Ini ada penliwat. Ya, liwat adalah suatu perbuatan buruk yang dilakukan oleh kaum Nabi alaihissalam, sehingga mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan buruk yang dilarang oleh agama itu dikenal dengan istilah liwat atau sodomi. Kemudian aktivitas seksual yang dilakukan dengan cara senggama oleh sama laki-laki ataupun homo yang dilakukan antara sesama perempuan disebut lesbi. Kemudian, namun Imam Mawardi dalam Al-Hawi Al-Kabir membedakannya. Ia menjelaskan bahwa liwat adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun gay. Adapun aktivitas seksual yang dilakukan oleh sesama perempuan disebut dengan istilah sihok ataupun lesbi. Dan kemudian larangan liwat pada larangan liwat. Praktik liwat dilarang keras dalam agama Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqaidu qala liqaumihi ata'ina laka insana masara qawm biha min ma'alim min al-alamin innahum lata'ina rijala sahwatan min nisa bal antum qawmun artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala ia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melapaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Oke, baik. Lanjut yang ketiga, dampak negatif liwat. Allah Subhanahu wa taala melaknat perilaku liwat karena dampak negatif dari perilaku liwat sangat dahsyat. Adapun contohnya seperti yang pertama, Hancurnya lembaga perkawinan. yang kedua, gugur apa? Rusaknya moral masyarakat. Yang ketiga, Manusia masing-masing sama selera. yang keempat, Manusia akan musnah karena tidak berketurunan. kelima. Menyebabkan penyakit menular seksual. Oke, lanjut. Itu yang C, lesbian, gay, biseksual, dan transgender ataupun LGBT. Pengertian LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan. Menimbulkan perempuan antara perempuan, imanidokon. Kemudian gay adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki. Antara laki-laki disebut dengan gay. Kemudian ketiga, biseksual adalah istilah untuk suatu orientasi seksual yang ditandai dengan ketertarikan seksual dan emosional pada lebih dari satu gender ataupun jenis kelamin, sehingga mereka memiliki ketertarikan dengan pria dan wanita sekaligus. Berarti contohnya sama bencong. Mengerti dong? Bencong.
Kan kadang-kadang menunjukkan bisa jadi dia beauty dahulu, bisa jadi dia orang lain. Mesti melakukan untuk gender. Transgender adalah istilah orang yang merasa dirinya gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ia bawa ketika lahir, sehingga beberapa dari mereka melakukan usaha perubahan kelamin ataupun transseksual, seperti dengan tindakan operasi ataupun terapi hormon, transformasi kontrol atau transformasi rutin taruna. Itu benar. Dan ini lakukan nanti di Indonesia. Kemudian fitrah biologis manusia. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja, yaitu laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 45 berikut, yaitu wa annahu khalaqal zawjaini dzakara wal unsa, dan sungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, sebab munculnya perilaku LGBT. Asroya BAH perilaku LGBT. Arti depan LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Masa pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja masih sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari orang tua agar bisa menuju laki yang baik dan benar sesuai tuntunan agama. Empat hal ini merupakan penyebab utama perilaku seks menyimpang maupun LGBT bagi anak dan remaja. Yang pertama, lanjut. Lanjut. Kurangnya peran ayah dalam mendidik anak. Lanjut. Terakhir. Pornografi. Kemudian dampak negatif perilaku LGBT. Itu yang pertama, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi LGBT pedofil, lesbian, gay, biseksual dan transgender tidak dapat menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Aslinya orang kan tidak terbuat mau berlaku maksiat. Maksiat dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mendapatkan sanksi agama. Sebagaimana hukuman bagi perilaku liwat di atas, jika perilaku LGBT benar-benar terbukti melakukan, maka hukumannya adalah dihukuman. Sama persoalan rencana agama, pengingaran atau perubahan agama, dan tolak laki-laki sama laki-laki yang lulus sama wudhu, kita pilih maka hukuman. Kemudian dijauhi dan dikucilkan oleh keluarga dan masyarakat. Pasti kan? Contohnya, apabila ada anak boleh butingnya di luar saja, jadi kan kayaknya akan meluas. Sedia beneran orang sonson minaran, jadi kan tahu. Jadi dikusir kolkalak, pada halak, bicara kolkalak. Jadi mari sikona mulai dilakukan sifat LGBT perilaku LGBT nantinya. Dan kemudian yang keempat, menyebabkan penyakit menular seksual. Tersoal penyakit atau melarang. HIV. Apa yang terjadi HIV? Orang
minus judi, apalagi mau beda-beda kan? Gimana tidak? Jelas belum ya? Menerapkan. Kemudian lanjut strategi pencegahan perilaku LGBT. Ini rencana nasional Jamor dan Jibijor. Itu yang pertama. Menjaga pergaulan. Yang kedua, mengerti pilihan hidup. Yang ketiga, jadi maksud ini duluan jadi di anak-anak sana di rumah hati dah kan, teman-teman anak sanawi ya. SD rumah hati. Sekarang perlu di kontrol orang tua kan kalau sekarang ada lagi makapi ya, sekarang sada-sada di sudut bagasi, sada-sada ya halaman sada-sada di tempat-tempat juga nih kan. Kan di betul sama lagi aja sih. Orang dokter sih ada lagi gitu. Kalau yang apa lagi adik kamu, kalau yang kita naruh menonton lain-lain dia kan. Kemudian lanjut yang keempat, mengadakan kajian tentang bahaya LGBT. Nah, contoh mon, sendiri maksudnya tersoal awal orang LGBT juang untuk sendiri kan, dan dia bahaya nak pengaruh dampak positif nah, dot sendiri carana sebelum terjadi LGBT. Kemudian peran media massa. Media massa online maupun cetak dapat digunakan sebagai media yang efektif untuk menyebarluaskan informasi tentang LGBT seperti sosial media, telepon, dengan dampak positif LGBT yang berguna sosial media. Kemudian yang ke-6, peran pemerintah. Pemerintah hendaknya memonitoring dan menghentikan aksi-aksi yang mengarah kepada perilaku LGBT dengan lebih tegas lagi pengarahan LGBT dan UU, KUHP dan peraturan perundang yang lainnya seperti pemerintah harus wajib membubarkan daftar malam pertemuan diskotik kan, pertemuan faktor malam ini kan menyebabkan dapat menyebabkan perilaku LGBT. Asalnya kan ada mesti wanita malam. Nah, apalagi minum 2 gil kan, jadi kan otak kita sang akhir dulu nih bahas sih. Nah, jadi itu negeri usulan Indonesia. Kemudian peran tokoh masyarakat dan para alim ulama. Peran para tokoh masyarakat dan alim ulama sangat penting untuk memberantas mendominasi dalam proses penangkapan bahaya LGBT. Jadi tokoh masyarakat para alim ulama jadi bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa mengeluarkan LGBT. Kemudian peran masyarakat pedofil turun aksi untuk mendemo ataupun membubarkan pengaruh LGBT. Lanjut dari mabuk-mabukan. Pengertian perilaku mabuk-mabukan. Perilaku mabuk-mabukan telah didatangi konsumsi minuman keras sehingga melalaikan tanggung jawab kemanusiaan sebagai wakil Allah di bumi. Dalam pandangan Islam, tindakan di atas diistilahkan dengan khamar, yang bicara kebahasaan berarti menghalangi, menutupi. Dinamakan demikian karena menyelubungi dan menghalangi akal. Arti lain dari kata khamar adalah minum yang memabukkan. Disebut khamar karena minum keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau menghidupkan akal pikiran. Jadi ini paham dong ini. Jadi apabila ada menghalalkan minum khamar, apabila kita minum khamar, bisa dimabuk pikiran benar. Jadi langsung moto. Sekarang bahaya pada orang halak nama langsung apalagi tertolong dapur bahaya di beberapa nama anak. Nama negatif itu pikiran. Mengerti dong? Apabila ada dapur naruh ini ya mas.
Apabila orang martenju, itu martenju kan, atau ada yang untuk dawai, yang itu juga jauh luar martenju, dan biasa kan. Lanjut. Kemudian meminum khamar dalam pandangan negara Islam. Meminum khamar bagi orang-orang jahiliyah merupakan hal yang biasa. Jadi pada zaman jahiliyah ini minum khamar adalah hal biasa. Asal karena pada zaman Nabi Muhammad SAW waktu itu sholat minum khamar. Karena para sahabat waktu minum khamar dulu sebelum sholat. Asli dilarang khamar. Semenjak ada sahabat minum khamar ya, minum minuman keras sebelum sholat, jadi pas sholat ada apa ya? Sudah sadarkan diri karena minum khamar. Mesti namun dari dikurungkan diharapkan khamar. Nah, sahabat jawab diri. Karena waktu itu kumpul kalian minum khamar ada ini. Dari angkoni hari sholat imam karena menimbulkan tidak orang dong kan hilang pikiran ini jadi tunggu untuk musuh kiri sembahyang ini. Kemudian dampak negatif dari mabuk-mabukan. Yang pertama menimbulkan gangguan organik. Kemudian memicu timbulnya kejahatan masyarakat. Contohnya semakin menurut pernikahan. Kemudian mendapat sanksi. Para ulama telah sepakat bahwa bagi peminum khamar itu dikenakan had atau hukuman. Anda sadar menentukan ukuran had tersebut pada dalam pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Abu Dawud berpendapat bahwa had bagi peminum khamar dicambuk 40 kali. Karena demikianlah yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan yang diberitakan pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hal ini didasarkan pada hadis berikut. Adya birajulin pada syaribal khamra fajaladahu bijarida taini nahwa arba'in. Artinya dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad SAW didatangkan kepadanya seorang minum khamar, maka Nabi menderanya 40 kali. Ini cambuknya. Taksawan hukuman di Aceh. Berlaku kan. Dari anggota di Indonesia kita pakai hukum fikih Islam topik. Nah, karena kunjungan masyarakat kita Islam topik kan kita pikir di Jawa. Di Jawa sekitar 2 tahun loh, pesantren Girboy, dan mengkontrol 2 tahun. Mata karena nggak letak. 1 tahun di sini, kemudian pindah ke Situ Banteng pada santri, sisa tahun lagi. Nggak terpakai sebelum topik. Akan kita pikir semacam, kosongan. Tidak bikin dong. Nah, aku main. Soalnya nonton ini mata pelajaran go. Kita sudah tahu bikin. Barulah berbiaya hukum cambuk. Istilah anak dibuat tangan lah. Ini pelajaran dari boleh. Dan awal kalau saya dari boleh. Atau nama kalau terbesar Asia. Timbangan kontrol. Pendidikan nomor 1 di dunia. Pendidikannya. Taman ini S2 tanpa skripsi. Tapi angka sampai aku. Orang ngata kebetulan. Ngambil S2 tanpa skripsi. Halakan kuliah kan sama Citi kuliah kan skripsi ya. Padahal gantung diri aja skripsi ya. Usaha, dosen utama turun. S2 tanpa skripsi sama video kalian masuk di luar negeri kalian masuk. Itu cuman automat senario juzi kelas kalau tamat senario terus berangkat serun masuk kuliah memulai kelas sana lagi.
Bang Abusi, habis Sanawi Aliyah, habis Aliyah Mahat Ali 50 posisi, cuman pendidikan dan tingkat mahasiswa. Dia belajarnya kan poin, pelajaran pesantren. Taman lo ini S2 tambah JLC. Bisnis tahu ini kan? Itu cuman orang yang hukuman isi hukuman dan terlalu alat elektronik terutama HP Nokia kan tombol kan apabila ada terdapat tombol ada tombol sebenarnya ini diguyur senja guyur karena terutama dibuat yang seperti ini diguyur tiba ini mah apa dulu suara dong kawan tuh di dalam pidana santuina 40.000 pemesan dari 50.000 aku kontor malah ngadakan fasilitas dia fasilitas ini jadi mengirim orang-orang itu orang boleh follow kita paling pendidikan masyarakat dunia ini kasih Asia Asia pendidikan nomor 1 Asia pendiri ini pendiri ini murid di pendiri N bisa pendiri itu Ki Haji nomor betul Ki Haji Hasim Sari aduh lah ini udah sama Muhammadiyah ini udah kamu pendiri itu Kiai Haji Sasari Salam Madura Bantal pondok pesantren ini ada di pondok pesantren hadis pondok pesantren ini ya di Madura Jawa Timur utama udah Madura saya kan di Jawa Timur ujung di Pulau Jawa udah nih jangan mana tuh jauh aku ini di Jawa iya terus malah lain udah ngomong jauh oke, sekarang nomor dari terang lanjut kemudian pengertian judi dalam ensiklopedia Indonesia judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertarungan memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan seperti contoh slot majolok skedel menarik nemo maslot Masuk. Jadi main. Mana? Skater. Ini teman-teman lah. Amasan dari judi online. Langsung link nama protonan di mana pendangan. Ini aku nafsu pada saya mereka. Anda paham kamu kan? Kalau dia tak cuma rata-rata kan? Paham ya kan? Ada boleh kumanya lah yang belum terpilih dari sini. Sangat benar dong. Sangat benar tren di zaman sekarang. Nawar kamu ada bu. Nawar itu sangat. Bisa nih kamu sekarang ini nak bilang mengenai itu baca dari kan? Baik coba. Kalau teman depan ini dari tak kalian naik, lanjut unsur-unsur judi. Asal disaro berjudi. Benar. Unsur-unsur judi.
Yang pertama permainan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan, jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu, sehingga guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif, tetapi para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan. Kemudian untung-untungan, yang ketiga ada taruhan. Kamu masih ada, kamu ada unsur-unsur judi pas nih. Ada modal dibagi cuma nama kali pemain pemodal di satu dia. Karena dong nih sebagian jolai dia jual kiloko. Saya bahan. Ini beda dengan dari rokan. Kalau terus mau 50 jual ini kan iris menjual 50 ini kan tak pernah naik bagi kali. Ini kalau bercepat. Terus ini tetap sama mana? Oh, mana bukan? Asal bisa mana? Karena ada kesempatan. Neon. Kemudian